Pegawai terbaik. Will, Joko. Ya, Tuan. Sekarang waktunya. Besok adalah hari di mana kita akan memilih pegawai terbaik di tempatku ini. Pegawai terbaik. Ya, pegawai terbaik adalah orang yang sudah menunjukkan hasil kerja terbaik di barbershopku, dan sejauh ini yang menjadi pegawai terbaik adalah selalu Joko. Karena aku satu-satunya pegawai di sini. Itu benar, tapi mulai sekarang ini akan menjadi kompetisi yang adil antara kedua pegawaiku. Pemenangnya akan mendapat kehormatan, dipajang fotonya dalam bingkai ini selama 1 bulan. Dan bukan itu saja, pegawai terbaik juga akan mendapatkan hadiah dariku. Hadiah? Apa itu? Hadiahnya adalah makan malam istimewa denganku, Tuan Brad. Makan malam istimewa dengan Tuan Brad. Wow, Wilk akan makan dengan Tuan Brad. Hanya mereka berdua. Wah, ia pasti pegawai yang sangat hebat. Kalau begitu kalian harus bekerja keras dan berjuang untuk mendapatkan kehormatan sebagai pegawai terbaik. Baik, Tuan Brad. Aku pulang. Sampai jumpa, Tuan Brad. Nanti Baiklah. hati-hati di jalan ya. Ya. Semoga tidur dengan nyenyak. Tolong jangan jatuh sakit ya. Aku mengerti, sudah sangat pergi. Will, apa kau benar-benar ingin menjadi karyawan terbaik? Tentu saja. Bagaimana denganmu, Joko? Aku sama sekali tidak tertarik. Makan malam istimewa dengan Tuan Brad. Aku bahkan tidak ingin membayangkannya. Apa? Kenapa kau bersikap begitu? Ngomong-ngomong, aku tidak akan melakukan apa-apa besok, Will. Bekerja keras dan pastikan kau terpilih jadi pegawai terbaik. Mengerti? Baiklah, Joko. Aku akan berusaha menjadi yang terbaik agar menjadi pegawai terbaik. Hari ini hari penilaian untuk menjadi pegawai terbaik. Aku harus menjadi yang terbaik. Ayo. Langkah pertama untuk menjadi pegawai terbaik. Beri salam dengan baik pada atasanmu dengan keras dan lantang. Halo, Tuan Brad. Selamat pagi untukmu. Siapa yang berteriak tengah malam begini? Apa? Biarnya langsung. Ya ampun. Haruskah aku membersihkan toko sebelum Tuan Brad datang? Kalau aku lakukan... Bagus sekali, Will. Kau satu-satunya orang yang tepat untuk dipajang fotonya di sini. Hehehe, bagus sekali. Aku akan mulai bersihkan sekarang. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya. Selesai. Sekarang aku harus membuang sampah. Hehehe. Bagus sekali, Joko. Toko ini menjadi bersih dan bersinar. Itu bagus. Tuan Brad, bukan aku yang melakukannya. Kerja yang bagus. Kau mendapat penghargaan pegawai terbaik. Kau terlambat lagi, Will. Belajarlah dari Joko. Tuan, ini tidak seperti yang Anda kira. Mulailah sekarang bekerja. Tuan Brad. Apa Tuan Brad akan merasa senang jika aku bersihkan sekitar ruangannya ya? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wah, pegawaimu semangat sekali bekerja ya. Will, aku tidak perlu memberi penilaian lagi ya, karena aku sudah memutuskan kaulah pegawai terbaik itu. Tuan Brad. Bagus. Astaga, lantainya kotor sekali. 1, 2, 1, 2. Wah, lihatlah debu di sini. Kacanya selalu dibersihkan. Tuan, ada debu yang menempel di sana. Oh tidak, Tuan Brad, Anda berkeringat. Jangan khawatir, ada aku. Oh, ya ampun, bau apa ini? Aku lupa. Aku baru saja membersihkan kamar mandi dengan ini. Will, apa kau sengaja membuat aku marah? Pergi dari sini. Iya. Kamu tentu saja. Seperti yang diharapkan, pegawai terbaikku selama 5 tahun berturut-turut, ia mengerjakan tugasnya dengan baik. Wait, lihatlah Joko, dia bekerja dengan baik. Belajarlah darinya. Hah?
kau lakukan? Kenapa kau tidak melakukan dengan benar? Kau membuatku menjadi pegawai terbaik sekarang. Aku minta maaf, Choco. Will, ambilkan aku saus. Will, ini kesempatan terakhirmu. Lakukan dengan baik dan dapatkan simpatinya. Baiklah, akan kuambilkan segera, Tuan. Saus. Ini dia. Tunggu sebentar. Ini terlalu kecil. Bukannya ada yang lebih besar ya? Ya, kalau aku bawakan yang ini. Oh, dia tertarik menjadi penata rambut. Will, kau berhenti bekerja sekarang. Kenapa? Karena kau adalah pegawai terbaik dan kau akan makan malam denganku. Aku harus cepat. Will, kenapa kau belum juga sampai? Aku butuh waktu lebih lama karena Tuan Brett, aku Will! Aku yakin sekarang Choco sedang menikmati makan malam istimewa dengan Tuan Brett. Kau tahu apa yang kulakukan di saat-saat genting itu? Aku menata rambut 10 pelanggan dalam waktu 1 jam. Dan aku melakukannya dengan sempurna. Aku tidak percaya ini. Krisis bread. Mereka mungkin besar, tapi cuma besar saja. Akan kutunjukkan pada mereka seperti apa kekuatan sebenarnya. Sedikit lagi. Sekarang, lihat. Kau tidak apa-apa? Kami datang. Yang ganda itu terlalu berat, Bung. Dog, ada yang pingsan di sini. Aku bangun. Kenapa Master Brett sangat terlambat? Iya. Master Brett, apa yang terjadi padamu? Tanganku patah karena kekuatanku sendiri. Aku lega kok baik-baik saja. Maaf, tapi siapa yang nanti akan menata rambut, Mr. Brett? Rambut? Will, kau saja. Aku? Jangan khawatir, nanti ku pandu dengan tanganku. Entahlah. Dan bagaimana cara memakan nanti? Aku berencana, mungkin kau bisa membantuku, kan? Apa? Atau biar saja aku kelaparan seperti ini. Permisi, aku ingin menata rambut. Selamat datang. Muridku yang berbakat, Will, akan melayanimu. Master Brett, aku tidak yakin bisa melakukan ini. Jangan khawatir, move ini sangat mudah. Ikuti saja petunjukku. Aku sangat tahu apa yang aku lakukan. Will, tukang cukur apa yang mulai dengan krim 3 inci? Kau harus mulai dengan semprotan 2,5 inci tepat di atasnya. Baik. Will, strawberry harus diletakkan pada sudut 45 derajat. Baik, Master Brett. Blueberry selalu berjarak 1/8 inci. Kau mengejek taburan coklat ini. Gula bubuk harus jatuh seperti kepingan salju dari langit. Kau membuatku gosong. Aku bisa melakukannya lebih baik dengan kakiku. Tadi dia bilang mau memanduku. Ya ampun, kau membuatku hilang kesabaran. Selamat makan. Hah? Choco, kau mau kemana? Apa kau tidak mau menyuapiku? Apa? Kau tahu aku tidak bisa menggunakan tanganku, kan? Aku perlu bantuanmu, Choco. Oh iya. Choco, Iya? apa kau tidak tahu kalau daging harus dipotong dengan benar? Apa masalahnya? Nanti juga akan terurai di dalam tubuhmu. Apa masalahnya? Potongan itu yang penting. Aku bisa memotongnya lebih baik dengan kakiku. Kenapa kau hanya memberiku stik saja? Aku perlu sayuran.
Kau tahu aku tidak suka wortel, kan? Oh, Joko, tenangkan dirimu. Oi, Aku... oi. Oh, Aku bisa membiasakan diri seperti ini. Hah? Tunggu dulu. Kemana semua orang? Will, Joko, berhenti bermain-main dan cepat keluar. Mereka meninggalkan aku sendirian. Teganya mereka menelantarkan aku padahal aku bahkan tidak bisa mengangkat tanganku. Master Brad membuatku seperti tenggelam dalam kotaku sendiri. Dia memang sering kejam, tapi kali ini sudah keterlaluan. Tapi apa dia akan baik-baik saja? Dia tidak bisa menggunakan tangannya. Kau kenal Master Brad, dia pasti bisa bertahan. Sekarang, ayo, waktunya untuk Dairy Oki. Aku benar-benar ingin anggur ini untuk hidangan penutup. Kurasa aku tidak punya pilihan lain selain mencoba untuk memakannya sendiri. Ini sangat memalukan. Aku menolak dikalahkan oleh anggur. Cepat, aku ada kencan buta. Aku perlu penampilan baru. Andai aku bisa membantumu, Pak, tapi aku tidak bisa menggunakan tanganku. Apa? Lalu kenapa kau punya tempat cukur? Aku mau pergi saja dari tempat ini. Tadi aku kesulitan, sekarang dibentak. Gimana semua orang? Aku bisa melakukannya lebih baik dengan kakiku. Aku bisa memotongnya lebih baik dengan kakiku. Mungkin aku terlalu kasar mengatakan hal seperti itu. Tunggu, kakiku. Ya, aku bisa menggunakan kakiku saja. Keluarga Brad menggunakan semua yang dimilikinya. Karena itu, aku akan menggunakan kakiku. Wow. Selamat datang, selamat datang. Kau menerima pelayanan di sini? Tentu saja, silakan duduk di sini. Oh, apa yang terjadi di sini? Jangan khawatir, ini adalah kemampuan istimewa. Kau pasti bergurau. Oh, kurasa sudah selesai sekarang. Wow, aku tidak sangka kau bisa melakukan ini dengan kakimu. Tukang cukur siapapun yang pandai pasti bisa melakukannya. Apa bisa? Lihat, dia benar-benar melakukannya. Itu adalah tata rambut terbaik yang pernah aku lihat. Ibu, aku mau tata rambut kaki dan aku mau sekarang. Master Brad! Master Brad! Master Brad! Master Brad! Wah, tidak ada yang seperti lagu Olivia Vick Newton-John. Ya, Tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan Master Brad. aku yakin dia baik-baik saja. Hei, kau sudah lihat ini? Oh iya, dia menjadi viral. Semua orang sudah melihatnya. Bayangkan dia benar-benar menata rambut dengan kakinya. Apa? Joko, itu Master Brad. Will, kita harus kembali ke tempat cukur. Tunggu aku. Wow, hebat sekali. Coba lihat dia. Hebat sekali. Kami menyiarkan langsung dari tempat di mana tukang cukur Brad sedang menggunting rambut dengan kaki. Lihat, dia berangkat dengan luar biasa. Wow. Dan
Dia berhasil. Dia telah mewujudkan mimpi muffin dengan kakinya. Aku tidak tahu dia bisa melakukannya. Apa aku bilang kita tidak perlu mencemaskannya. Dan sekarang aku mencemaskan kita. Kenapa kalian berdua diam saja, Will? Isi kembali ikal coklatnya. Cukup, telepon itu tidak bisa menjawab sendiri. Baik. Master Brand, boleh aku tanya apa yang sedang kau lakukan? Apa kau tidak bisa melihat? Ini adalah potongan kakiku yang terkenal seperti yang kukatakan. Kakiku lelah. Will, pegangi ini. Kenapa aku memeganginya? Master Brand, apa ini artinya tanganmu sudah sembuh? Ya, memang sudah lama sembuh. Tapi itu sudah menjadi ikon dengan kakiku, jadi aku jarang menggunakan tanganku. Seorang bintang tidak pernah mengecewakan penggemarnya, kan? Apa toko ini masih buka? Selamat datang, selamat datang. Apa kau melihat yang kulihat? Aku tidak bisa melupakannya. Tenang saja dan angkat kakimu, dan aku akan mengangkat kakiku untuk menata rambutmu. Wilk dan pohon kacang. Kenapa kau mengatur suhu begitu tinggi? Ini tempat pangkas rambut, bukan sauna. Maaf Tuan Brad, aku tidak mau bahannya menjadi dingin. Apa? Kau lihat, yang kau lakukan telah membuat semua bahan menjadi busuk. Tolong beli lagi lebih banyak bahan. Baiklah. Oh iya, itu sudah membeli semuanya ya. Bahan apa yang harus aku beli? Hei, anak muda, Ya, tolong belilah kacang. kacang Aku polong. belum menjual satu potong pun hari ini. Belilah kacang, kau mau? Entahlah, aku harus membeli bahan-bahan. Tapi aku merasa kasihan pada Nyonya Roll. Tidak, aku tidak bisa mengecewakan Tuan Brad lagi. Nyonya Roll, maaf ya, tapi Cucu-cucuku kelaparan di rumah. cucumu kelaparan. Bagaimana dengan tagihan medis untuk anakku yang sakit? Aku sakit. Nyonya Roll, tolong kacang senilai $100 ya. Wah, $100. Terima kasih. Ini dia. Ini untuk $100. Tentu saja, itu bukan kacang biasa. Itu adalah kacang ajaib yang mengabulkan permintaan. Kacang ajaib. Tanamlah mereka, hal-hal baik akan terjadi. Tapi jangan beritahu siapapun hal yang diberikan kacang padamu. Apa benar? Kacang segar. Kacang ajaib, ya ampun. Bagaimana kau bisa membeli 3 kacang seharga $100? Maafkan aku, tapi aku tidak bisa menahan perasaan sedih untuk Nyonya Roll yang malang. Seharusnya kau kasihan karena aku sudah menjadikanmu sebagai karyawanku. Tolong jangan. Kacang ini tidak termasuk di sini. Oh tidak. Joko, ambil beberapa bahan. Ya, Will, sekarang kau harus bersihkan kue. Ya Tuan Brad. Tidak, aku akan terlambat pada tingkat ini. Apa ini? Benda apa ini? Selamat pagi Tuan Brad. Hai Joko, pohon ini. Tidak tahu. Aku baru melihatnya tadi pagi. Kita mungkin akan kehilangan pelanggan karena pohon ini menutupi toko kita. Kau benar sekali. Will, potong pohon ini sekarang juga. Siap. Ya, ampun, apa Aku yang tahu. sudah terjadi di dunia Wow, ini? pohon ini tinggi sekali. Hah? Ini punya 3 tanaman merambat. Hei, tunggu. Apakah pohon kacang ini sudah tumbuh menjadi pohon kacang? Hah? Suara apa itu? Pasti ada sesuatu di sana. Aku harus pergi dan mencari tahu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hampir tidak berhasil. Tempat apa ini? Hah? Wow, makanan mahal ada di mana-mana. Tunggu itu. Wow, itu truffle. Dan itu truffle putih. Aku akan ambil satu. Hah? Wow, pot ini pasti tumbuh truffle putih tak berujung. Ayam coklat. Wow, kaviar bertelur ayam coklat.
Semua milikku. Hah? Wow, harpa pembuat saffron. Aha, harpa ini pasti mengeluarkan suara itu. Hai. Hah. Betapa harumnya truffle, kaviar, dan saffron. Aku di surga makanan. Harus tunjukkan ini pada Tuan Brad. Wow, dia akan mencintai mereka. Tuan Brad, Will, dari mana saja kamu? coba lihat ini, Tuan. Iya, truffle, kaviar, dan saffron. Apa? Bukankah ini semua bahan gourmet? Di mana kau mendapatkan harta karun ini? Di atas kacang ada... Nyonya Roll bilang itu rahasia. Mereka dijual di pasar baru di sana. Will, pekerjaanmu sekarang semakin bagus. Bawa lagi lebih banyak besok ya. Siap. 1, 2. Wow, keju Swiss premium, coklat Belgia, anggur hijau terbaik, buah persik, dan bahkan mangga apel. Kemewahan di mana-mana. Tuan Brad akan senang sekali. Wah, bahan premium. Anda benar-benar yang terbaik, Tuan Brad. Dengan senang Aku kembali, Tuan Brad. Aku membawa banyak bahan mewah lainnya. Oh, benarkah? Will, dari mana kau dapatkan semua ini? Oh, itu... Tunggu, biar aku bawa lebih banyak lagi ya. Di mana dia dapatkan bahan-bahan ini ya? Aku akan mencoba mengikutinya. 1, 2. Hah. Sepertinya aku perlu sesuatu yang jauh lebih istimewa. Mari kita lihat. Wow, apa ini? Jamur surai singa. Wow, lembut sekali. Ada kucing di sini. Aku harus lari. 1, 2. Hiya. Bagaimana jika kucing besar itu merayapi pohon kacang ini? Tuan Brad dan Choco akan dalam bahaya. Aku harus menebang pohon ini sekarang. Will, ternyata kau dapatkan semua ini dari pohon kacang itu. Mereka akan menjadi milikku sekarang. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sampai juga. Oh ya ampun, otot bersinar, mangga apel dan makan buah persik. Tempat apa ini? Tunggu, itu... Wow. Sepanci trapel putih tidak berujung. Tunggu, apa yang aku lakukan? Sebagai gantinya aku akan membawa seluruh pot ke tempat pangkas rambut. Wow. Oh, apakah ini harpa pembuat kunyit? Harus kubawa pulang ini. Apa? Ayam coklat itu sedang bertelur. Aku akan membawamu bersamaku ke tempat pangkas rambutku. Aduh punggungku. Aku jatuh karena benda ini. Kucing, seseorang, selamatkan aku. Aku harus melindungi Tuan Brad dan Choco. Wih, jangan lakukan itu. Selamat tinggal pohon kacang. Wih, jangan. Ya. Sudah dipotong oleh Wick. Bagaimana caraku turun ke sana? Yuk, sekarang kita semua aman dari kucing. Tuan Brad dan Choco pasti akan aman. 1 bulan kemudian. Tuan Brad menghilang selama sebulan. Menurutmu kira-kira dia di mana ya? Tidak tahu. Will, aku pikir kita harus mencari pekerjaan baru. Aku merindukanmu, Tuan Brad. Di mana dirimu sekarang?
Lihat, bukannya itu kucing. Itu di atas kucing. Itu Tuan Brad. Wig, Choco, apa kalian merindukanku? Tuan Brad. Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kau bersama kucing? Butuh waktu lama untuk melatih anak ini. Perkenalkan, dia adalah sahabat karibku, Cita. Tuan Brad, bagaimana dengan pangkas rambutnya? Kami sudah menunggumu begitu lama. Mulai hari ini aku bukanlah bos. Sekarang aku Brit, si Raja Hutan. Apa? Anak baik, ayo pergi, Cita. Mesin waktu. Ingin kulit lembab sepertiku? Donut Ranger, kau tidak akan bisa menang melawanku. Astaga, Brad selalu muncul di TV. Tempat cukur terbaik di Bakery Town adalah Brad Barbershop. Tuan Brad bersamaku hari ini. Brad lagi, menyebalkan. Tuan Brad, impian masa kecilmu adalah menjadi tukang cukur, benar? Tentu saja. Menurut ibuku benar, aku dilahirkan dengan gunting di satu tangan dan sisir di tangan yang lainnya. Ya, begitulah. Brad itu dilahirkan untuk membuatku jengkel. Bukan itu saja, kau mengerti? Aku mulai menata rambut saat berusia 3 tahun. Orang tuaku menentang impianku dan buang semua guntingku. Tapi saat tubuhku membawa kembali guntingku, mereka memutuskan untuk mendukungku. Wow, bahkan surga pun mendukungmu. Itu benar. Aku harus memberi pelajaran padanya dan buat dia sadar akan posisinya. Benar, itu dia. Aku akan pakai mesin waktu dan kembali ke masa lalu untuk hancurkan impian masa kecilnya. Tidak ada yang lebih mengasihkan daripada menghancurkan impian seorang anak kecil. Akhirnya selesai juga. Mahakaryaku, mesin waktu. Dengan ini aku bisa mengalahkan roti. Aku datang, anak Brad. Jadi, haruskah aku kembali ke 30 tahun? Ya. Apa aku sudah sampai? Oh, bau apa ini? Kenapa ada sampah di mana-mana? Benar, tempat ini dulunya adalah tempat sampah. Artinya aku benar-benar ada di masa lalu. Aku jenius. Benar-benar payah. Hah? Kembali! Kalau bisa. Sepertinya aku pernah lihat anak-anak itu. Ada arena sepatu roda baru. Aku nongkrong di diskotik malam ini. Wah. Hah? Wow, film-film ini sudah sangat tua. Apa? Apa? Dia mirip sekali dengan Brad. Permisi, nak. Siapa namamu? Oh, aku Brad Pitt. Aku sudah bertemu dengan Brad. Segalanya berjalan sangat lancar. Jadi impianmu menjadi tukang cukur? Tidak. Kenapa aku harus jadi tukang cukur? Penghasilannya kecil dan membosankan. Sama seperti Pak Hamburger. Aku akan menjadi bintang film, menghasilkan banyak uang, dan jadi sangat-sangat populer. Kau bilang kau lahir dengan gunting di satu tangan dan sisir di tangan lainnya. Apa Bapak tidak lihat? Brad masa dilahirkan dengan gunting dan sisir? Brad, filmnya sebentar lagi dimulai. Kau bicara dengan siapa? Aku bicara... Kemana dia? Ayolah, kita nonton filmnya sekarang. Baik, Ayah. Asik! Sebenarnya ada apa dengan Brad? Aku pikir impian masa kecilnya adalah menjadi tukang cukur. Ternyata itu bohong. Sepertinya anak itu terlalu kecil. Ayo kita lihat Brad sebagai pemuda. Aku harap aku tiba di waktu yang tepat. Itu Sweet Bun Barbershop. Apa Brad belum mewarisi tokonya ya? Brad!
kenapa kau beli buah yang busuk dan rusak seperti ini? Maaf, tapi harganya jauh lebih murah. Sudah aku bilang kita hanya menggunakan bahan-bahan premium. Wah, sepertinya Brad muda tidak ahli dalam pekerjaannya. Aku akan tunjukkan padamu apa kemampuanku. Selamat datang di toko. Kenapa kau tidak memberikan minuman pada tamu? Kenapa pelayananmu begitu buruk? Pak, kami mohon maaf. Ayolah, Brad, cepat buatkan teh untuknya. Iya, baik. Ini Pak, teh untukmu. Panas! Apa yang kau lakukan? Maafkan aku, Pak. Brad, kau ini kenapa, hah? Pak, aku benar-benar minta maaf. Dia masih baru. Ini adalah barbershop terburuk yang pernah ada. Brad, kenapa tidak ada yang bisa kau lakukan dengan baik? Baget, apa yang terjadi? Pak, Brad ini tidak sengaja menumpahkan teh panas ke pelanggan. Coba lihat kepalaku yang malang. Aku akan menuntut kalian. Pak. Brad, hari ini kau pulang saja ya. Tapi. Hei, aku bilang pulang. Baik, Pak. Hah? Dia membuat sakit kepala parah. Yang dia lakukan hanyalah mengacau saja. Dia itu hanya perlu menyesuaikan diri. Brad, kau tidak mau jadi tukang cukur lagi, kan? Malam ini akan kuhancurkan impianmu hingga berkeping-keping. Ada apa dengannya? Hei, lihat, ada Brad sepaya. Lihat, wajahnya suram. Sepertinya dia sedang dalam masalah lagi. Lucu sekali melihat wajahnya yang menangis setiap hari. Apa ini, ha? Brad dikenal sebagai anak desa yang payah. Hei, ada Brad si Ibu payah. bilang kalau aku tidak belajar, aku akan payah seperti dia. Brad si payah. Brad si payah. Kapan Brad akan tumbuh dewasa? Orang tuanya pasti sedih karena dia. Oh ya ampun, Brad muda dihina oleh semuanya. Bagaimana kalau aku ikut dia ke rumah? Aku pulang. Hah? Apa ini? Apa ini rumahnya Brad? Raj, aku pulang. Bagaimana kabarmu hari ini? Apa harimu menyenangkan? Apa? Bukankah itu kecoa? Kalau aku dapat masalah lagi di tempat kerja hari ini. Dia bicara pada kecoa. Apa stres membuatnya dia kehilangan akal sehat? Aku mendapat masalah dan dia ejek. Aku rasa aku tidak berbakat. Tidak ada yang mau aku menata rambut mereka. Pak Baget juga sakit kepala karena aku. Pak Red Bean Bread pasti muak denganku. Seharusnya aku menyerah saja dan kembali ke kampung halamanku. Apa? Menyerah jadi tukang cukur? Apa yang kau lakukan pada rambutku? Ini adalah barbershop terburuk yang pernah ada. Potato Chip tidak berbakat menata rambut. Kecoa, selamat tinggal. Jaga diri baik-baik. Omong kosong apa ini? Bapak adalah tabu yang tadi, kan? Aku tahu kau itu payah, tapi tidak seburuk ini. Kau buat kesalahan, dapat masalah, dan kau benar-benar payah. Aku tahu, jadi aku mau berhenti saja. Tapi yang paling menyedihkan adalah keinginanmu untuk menyerah dengan semudah ini. Apa? Kau bisa buat kesalahan dan dapat masalah. Tapi seharusnya kau tidak pernah menyerah. Kalau begini bagaimana kau bisa jadi tukang cukur terbaik? Tukang cukur terbaik? Kau sangat pemarah. Kau juga jelek dan kau bahkan botak. Aku jadi botak? Tapi pastinya kau berbakat dalam menata rambut. Aku jamin kau akan jadi penata rambut terbaik di kota dan jadi sainganku. Aku tidak mengerti. Aku akan tunjukkan betapa berbakatnya dirimu. Aku akan berada di toko jam 1 siang besok. Baiklah, selesai. Pelanggan berikutnya. Cepat minggir. Pak, kau ingin rambutmu seperti apa? Aku tidak mau kau yang memotong rambutku. Aku mau Brad yang melakukannya. Brad? Pak, dia ini masih pemula dan belum siap untuk memotong rambut. Sudah tutup mulutmu, hei Brad.
Cepatlah potong rambutku sekarang. Tunjukkan padaku kemampuanmu. Baiklah. Sudah selesai. Ya ampun, bagaimana dia menata rambut sehebat itu dengan begitu cepat? Hei, ini tidak buruk. Lihat, aku bilang juga apa. Wow. Astaga. Bagaimana kau bisa menata rambut seperti itu? Kamu tata rambutku juga. Aku duluan. Tidak, aku duluan. Terima kasih ya. Dia pergi kemana? Aku mual, perjalanan waktu tidak mudah. Kenapa aku berbuat sejauh itu hanya untuk membantu Brad? Potato Chip, di mana kau menata rambutku seperti itu? Lain kali datang saja ke tempatku ya. Tukang cukur jenius Brett akan mengurusmu. Apa kau bilang? Dasar roti payah. Apa kau sadar siapa yang menolongmu jadi sukses begini? Apa maksudmu? Sebenarnya itu. Sudahlah, lupakan saja. Ada apa dengan dia? Kembalinya Donut Rangers. Tinju Ranger. Bakery Town pasti aman di tanganku. Cut! Oke, semuanya istirahat. Baiklah. Oke. Hei, Red. Ada apa ini? Kau tidak tahu ya, kami memilih aktor baru untuk peran utama di acara itu. Apa yang sudah kulakukan? Pria yang bertanggung jawab menyuruh kami mengubah aktor dalam peran tersebut, dan aku hanya bisa mengikuti perintah. Jadi, siapa aktor baru itu? Butter, yang tampan itu. Butter? Tapi dia bahkan bukan Donat. Donat atau bukan, tidak ada yang peduli. Dia populer, itu yang penting bagiku. Sebentar. Sutradara. Hai, Pak Butter. Jadi, mulai hari ini aku akan memainkan peran Red, kan? Aku penggemar berat Donut Ranger. Ini sangat keren. Baiklah, pertama pergilah ke ruang ganti. Baik. Astaga. Aku jadi Donut Ranger selama 10 tahun terakhir. Ini kejam. Aku harus kerja apa sekarang? Tidak ada yang berjalan sesuai keinginanku. Sopir pengantaran Cook Bank. Pizza Anda datang. Kenapa lama sekali mengantarkan pizza saja? Maaf, kami banyak sekali pesanan. Itu bukan masalahku, mengerti? Aku tidak mau bayar pizza yang dingin dan terlambat. Apa? Pak, kembali. Apa? Kenapa mereka tidak bayar? Kau dipecat. Dipecat lagi. Kurasa aku harus cari pekerjaan lain. Hei, tunggu, Red. Ku beri satu kesempatan. Antarkan pizza ini. Rasakan ini, tendangan Ranger. Benar, tangkap mereka. Donut Rangers adalah acara yang keren. Pizza datang. Tuan Brett, pizzanya datang. Terima kasih. Aku pernah melihatmu di suatu tempat. Bukannya kau ada di acara Donut Ranger? Apa? Tidak. Apa kau yakin? Will, kenapa lama sekali? Tuan Brett, kurir pizza ini mirip sekali dengan Red Donut Ranger. Astaga, iya benar dia. Aku bukan Donut Ranger. Jadi, Bakery Town aman. Di tanganku yang kuat. Ups. Wow, dia benar-benar Donut Ranger. Boleh aku minta tanda tanganmu? Tapi kenapa kau mengantarkan pizza? Bukankah sekarang seharusnya kau berada di tempat syuting untuk musim 26? Masalahnya,
Apa kau bilang? Bagaimana bisa seorang seperti Butter dianggap sebagai Donut Ranger? Butter itu bahkan bukan donat. Ya, itu karena Butter aktor yang sangat populer. Rasakan ini, tinju Butter. Ini sangat tidak keren. Donut Ranger seharusnya bulat dengan lubang tepat di tengah sepertimu. Tuan Brett, bagaimana kalau kita membantu Red? Tapi bagaimana Kita caranya? tidak bisa hanya diam di sini dan memutar-mutar ibu jari. Kita harus bantu Donut Ranger kembali lagi. Benar. Jangan biarkan Butter merusak seri Donut Ranger untuk kita. Hey Red, kami akan membantumu. Tidak bisa. Pemilik filmnya dan sutradara hanya menginginkan Butter. Menyerah saja. Omong kosong. Menyerah bukanlah bagian dari DNA-ku. Jangan berkecil hati. Tentunya, percayalah pada kami. Selamat malam semuanya. Ini tergantung pada kalian. Sudah saatnya kita menyatukan kembali Donut Ranger. Oke, langkah pertama ubah konsepnya. Ubah konsep? Aku dan Will sudah berpikir acaramu punya tema yang berbeda untuk setiap musimnya, kan? Jadi, kami akan mengubahmu dan memberimu tampilan karakter yang baru. Apa yang kalian pikirkan? Donut Ranger telah mencoba dinosaurus, mobil luar angkasa, ninja, dan banyak lainnya, kan? Tapi mereka belum pernah coba yang ini. Itu pasti bagus. Ini elang. Elang? Ya, aku akan mengubahmu menjadi raja lama. Wow, itu sangat keren. Pertama, kita perlu membuat kerangka elang dengan stik kue. Buat wajah dan tubuhnya dengan krim kocok dan krim coklat. Lalu hias sayapnya dengan potongan coklat dan tubuh elang. Selesai sudah. Lihatlah hasilnya. Untuk melengkapinya, tambahkan paruh runcing dan beri mata elang yang menyala. Sekarang selesai. Seekor elang di kepalaku. Ini sangat keren. Kau seorang bintang, Tuan Brett. Itu mudah. Iya, tapi semua ini tidak penting. Aku bahkan tidak diizinkan ke lokasi syuting Donut Rangers. Tenang saja. Kami sudah siapkan langkah kedua. Langkah kedua? Apa itu? Kami akan buat intro untuk Donut Rangers. Kekuatan hewan. Wow, lihat aku hiu. Will, kau terlihat sangat keren. Oke, Tuan Brett. Kenapa aku gorila? Lihat, ada 5 Donut Ranger. Mau bagaimana lagi? Siap, action! Banyak makanan yang ditanggang tinggal di Bakery Town. Dan kelima pahlawan kini telah bersatu untuk melindungi mereka. Donut Ranger, kekuatan hewan. Red Eagle, Brett Lion, Will Sausis Elephant, Choco Gorilla. Ini sungguh menyebalkan. Mereka harus mengalahkan Raja Kegelapan dan melindungi Bakery Town dengan kekuatan alam belia. Kupersembahkan pada kalian Donut Ranger, kekuatan hewan. Sepertinya cukup rapi, kan? Apa itu? Itu terlihat sangat murah dan kuno. Siapa yang akan suka acara seperti itu? Wow. Tuan Brett, aku mengunggah satu klip intro dan itu menyebar luas. Lihat, aku jenius, kan? Kita harus terus lanjutkan dan buat Donut Rangers musikal untuk selanjutnya. Mari kita mulai. Wah, aku sudah tidak sabar. Donut Ranger musikal, ini luar biasa. Aku suka. Ibu, apa kita akan melihat Donut Ranger yang sebenarnya? Iya, ucapkan selamat tinggal pada Butter Rangers yang mengerikan itu, sayang. Sepertinya tiketnya terjual habis. Mereka pasti sudah melihat klip intro yang kubuat. Musikal bukan kesukaanku. Kau pikir aku bisa melakukannya? Aku yakin, tunjukkanlah kehebatanmu. Baiklah. Bakery Town ada di tanganku sekarang. Tak akan kubiarkan kau memilikinya. Raja Kegelapan, atas nama keadilan, akan kukalahkan kau. Kalian Ranger sangat menyebalkan. Rasakan kekuatan gelap. Kau menghindari seranganku. Akan kubah Bakery Town menjadi neraka yang berapi-api. Kebakaran! Ya ampun, itu api sungguhan. Ibu. Ada apa ini? Kebakaran! Panggungnya terbakar.
bagaimana dengan musikalnya? Red, kita harus pergi. Cepat. Bagaimana ini? Teaternya kebakar. Ini keajaiban, kita semua berhasil keluar. Anakku masih di dalam teater. Siapapun tolong dia. Apa kau yakin? Tidak, anak itu. Anakku. Jangan takut. Aku akan hadapi api itu dan selamatkan anakmu. Jangan, Red. Kau pikir kau bisa lari melewati api? Jangan lakukan itu, terlalu berbahaya. Dengar, aku mendapat dukungan dari penggemarku ketika aku masih menjadi Donut Ranger. Aku wajib membalas kebaikan dari penggemarku. Red, berhenti. Hei nak, di mana kau? Hah? Pegang erat-erat, aku akan ke sana. Kau tidak apa-apa? Ayo, ayo keluar dari sini. Pintu keluarnya di sana. Kita terjebak. Aku takut. Apa yang harus kulakukan? Donut Ranger, aku ingin ketemu ibu. Tenang saja, aku akan mengeluarkanmu. Aku janji kau akan melihat ibumu lagi. Tinju Ranger, perisai Ranger, tendangan Ranger. Apa dia selamat? Kenapa lama sekali? Ada berbunyi sesuatu padanya. Anakku. Dia benar-benar menyelamatkan anak itu. Ibu. Terima kasih. Hahaha, karena itu sudah tugasku, Bu. Wow, Red Donut Ranger menyelamatkan anak itu. Sepertinya dia pahlawan sejati sekarang. Bagian kepala elang merah berapi-api. Itu seperti burung Phoenix. Red, kau pahlawan super yang luar Kau biasa. pahlawan yang nyata. Hei, aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Tapi gedung teater itu sudah tidak ada lagi. Kita tidak bisa mengadakan pertunjukan. Red! Kau baik-baik saja, nak. Ternyata kau, Pak. Kau tampak keren. Jadi, itu menguntungkanmu. Berarti kau bisa bermain di Donut Ranger musim 26. Pak, bukankah Butter yang memainkan peran utama di musim 26? Tapi Butter itu bukan donat, Pak ya. Di internet banyak yang menyebutmu pahlawan, nak. Apa itu benar, Pak? Ya, semua orang membicarakan tentang kau menyelamatkan anak itu. Jadi karakter utama di musim 26 adalah kau. Wow, terima kasih, Pak. Bagaimana kalau Donut Ranger kembalinya Red Phoenix? Judul yang bagus. Wow, sepertinya Red menjadi Donut Ranger lagi. Kembalinya Red Wah. Phoenix. Cukup keren juga. Terima kasih teman-teman dan terima kasih semuanya. Yeay, ayo Red.